negara dirugikan 320 triliun karena judi online. Pak Jokowi langsung rapat dan akan membentuk Satgas Judi Online. Kominfo memblokir situs website judi online. Mengapa kok sepertinya dadakan? Apakah karena ini pilpres sudah selesai sehingga waktunya bersih-bersih, atau ya ini harus dibersihkan karena memang menjadi ancaman terhadap negara kita? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kalau negara dirugikan 327 triliun, maka menurut saya sudah sejak awal seharusnya negara memberantas yang namanya judi online. Tetapi sesudah terdeteksi 327 triliun negara dirugikan, pada saat ini Pak Jokowi ingin membentuk Satgas awas mereka yang terlibat. Ayo kita baca di beberapa media, sebenarnya apa yang terjadi kok sepertinya tiba-tiba tanpa angin, tanpa hujan, tanpa geluduk, tanpa petir, hujan turun. Pertama kita baca di Detik, judulnya Menkominfo ungkap Jokowi perintahkan bentuk Satgas atasi darurat judi online. Kalau judulnya adalah untuk atasi darurat judi online. Jadi ini sudah super darurat. Kalau dalam orang sakit itu ya sudah sepertinya sudah hampir tidak bisa diatasi. Kemudian kalau kita melihat di Sindo News, darurat judi online, Jokowi segera bentuk Satgas pemberantasan. Mungkin semua bertanya-tanya, sebelum darurat apakah ada upaya dari taruhlah pemerintah, penegak hukum terkait dengan hal ini? Tahu-tahu kemudian darurat judi online. Kemudian di Kompas, pemerintah bakal bentuk Satgas pemberantasan judi online pekan depan. Mungkin seperti pertanyaan mulai awal tadi, mengapa tidak sebelum pemilu, misalkan menjadi tema yang menarik bagi calon presiden pada waktu itu, atau mengapa tidak mulai awal ketika Pak Jokowi hadir sebagai presiden periode pertama ataupun periode kedua. Kemudian yang ada di Tempo, judulnya Presiden Jokowi bakal bentuk Satgas Judi Online, libatkan kementerian dan lembaga. Pilih mana? Oke, pilih Tempo dan kemudian nanti kita sambungkan dengan yang lain. Judulnya sangat jelas. Presiden Jokowi bakal bentuk Satgas Judi Online, libatkan kementerian dan lembaga. Jadi akan itu sifatnya belum ada, tetapi langsung darurat. Tempo.co Jakarta, Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas darurat judi online di Istana Presiden Jakarta pada Kamis 18 April 2024. Pemerintah akan membentuk satuan tugas terpadu untuk pemberantasan judi online. Ini sekali pertanyaannya, kok baru ya langsung darurat? Emangnya sebelumnya bagaimana? Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi menjelaskan, satuan tugas kali ini akan bersifat menyeluruh untuk mengatasi permasalahan judi online. Sejumlah kementerian dan lembaga seperti Kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Informatika hingga otoritas jasa keuangan bakal dilibatkan. Berbagai lembaga. Padahal Sambo masih ingat apakah ada hubungannya dengan judi online? Ketika Sambo ditangkap waktu itu, judi online sebenarnya sudah tidak ada, tapi sekarang darurat judi online. Ini ayo kita lanjutkan. Pak Presiden jelaskan di awal ada keluhan masyarakat kecil main judi lagi. Masyarakat kecil main judi lagi, kata Budi Ari di Kompleks Istana Rapat. Jadi
oh ada keluhan dari masyarakat bahwa masyarakat kecil main judi lagi. Budi Ari tidak merinci bakal seperti apa struktur satuan tugas judi online yang tegas diproyeksikan, namun dia mengatakan susunan Satgas akan dirumuskan dalam 1 pekan. Kemungkinan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Cahyanto bakal memimpin upaya penindakan. Sebelumnya, Kominfo telah melakukan pemutusan akses dan penghapusan takedown terhadap konten perjudian online. Selain takedown konten, Kominfo mendorong upaya penindakan terhadap pihak yang terlibat dalam transaksi perjudian online. Ini apa ada hubungannya dengan menjelang putusan MK ya? Tahu-tahu kemudian kok judi online menjadi darurat. Tindakan preventif diambil dengan menganalisis modus terbaru penyebaran konten perjudian online. Salah satunya ditemukan adanya penyisipan tautan situs dan konten judi online ke dalam situs-situs pemerintah. Ini kan sudah agak lama, tidak sekarang ini. Tapi menjelang putusan MK 22 April, sekarang 18-19 April, ini kemudian muncul berita yang langsung viral begini. Dalam keterangan pers di Istana, Budi Ari mengatakan harus ada langkah yang lebih komprehensif selain takedown konten. Upaya itu disebut harus melibatkan penegak hukum. Bukan nggak efektif, harus dipertajam koordinasinya. Pemerintah mencatat ada sekitar 327 triliun kerugian negara akibat judi online. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar mengatakan, dalam beberapa bulan ini pihaknya bekerja sama dengan Kominfo untuk memblokir 5.000 rekening yang ditengarai digunakan sebagai bagian dari kegiatan judi online. Mahendra menjelaskan peraturan judi online tidak hanya dilakukan dalam negeri atau lintas batas, ada juga yang dilakukan tidak melalui rekening bank. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Saya bertanya-tanya, kok baru kali ini ya darurat penanganan judi online? Pada waktu debat Pilpres itu tidak ada. Pada waktu debat caleg itu tidak ada. Tetapi selanjutnya ada informasi masyarakat yang menyampaikan kepada Pak Jokowi bahwa ada atau berkeluh kesah masyarakat kecil terlibat judi online. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini adalah sebuah penegakan yang serius untuk mengatasi judi online, atau hanya sebatas bagaimana menjadi viral sehingga putusan MK selanjutnya tertutupi dengan tema ini, atau ya memang harus diberantas? Menurut analisis saya, pertama, bahwa judi online, judi itu adalah hal yang menjadi musuh dari kita semuanya. Berbagai hal, masalah sosial, konflik sosial dihadirkan karena judi online. Korban yang menjadi judi online akhirnya mereka marah, bermusuhan, dan lain sebagainya. Sehingga pasti semua ketika ada tema judi online pasti setuju. Apalagi ada sebuah informasi 327 triliun, gak sedikit yang uangnya, 327 triliun negara dirugikan. Bagaimana cara merugikan? Yang pasti kata Budi Ari, Menkominfo, 327 triliun negara dirugikan oleh judi online. Sehingga pasti siapapun setuju dalam kondisi apapun. Jadi tidak dihubungkan dengan apapun. Tetapi kemudian analisa yang kedua, pertanyaannya adalah mengapa ini baru terjadi dengan tema langsung darurat judi online?
Sebelum darurat pasti ada yang tidak darurat dan bahkan biasa, bahkan embrio, di mana masyarakat yang melaporkan. Apakah masyarakat baru tahu terkait dengan judi online itu ketika sudah darurat, sudah menggunung, sudah membesar seperti sekarang ini? Tadi saya sampaikan pada waktu Sambo, masih ingat Sambo yang Sambo waktu itu judi online relatif bersih dari warung-warung dan lain sebagainya, tetapi tidak ada tema darurat judi online pada waktu itu. Itu terjadi pada saat ini. Boleh dong orang berpikir ada apa ini, termasuk saya berpikir ada apa ini, mengapa ini muncul tiba-tiba, meskipun mungkin ini adalah keluhan laporan dari masyarakat yang mana, mungkin kan begitu, keluhannya seperti apa. Meskipun semuanya pasti setuju terkait dengan judi online ini adalah merugikan, tetapi kalau mereka yang merasa diuntungkan menjadi tidak, tetapi sebetulnya mayoritas adalah dirugikan. Hanya mengapa pada waktu itu tidak ada tema negara dirugikan ataupun lainnya. Ini muncul pada saat ini. Sehingga pertanyaan ini menurut saya semua pihak yang terlibat dalam proses kebijakan ini harus memberikan solusi. Tidak cukup ngomong untung saya tidak terlibat atau untung saya tidak ditangkap, bukan. Tapi ini sebetulnya kasus yang panjang. Pada kesempatan ini langsung menjadi darurat judi online. Analisa yang ketiga, tadi kan saya pertanyaannya, apakah ini ada hubungannya dengan selesainya Pilpres dan kemudian penegakan hukum harus terjadi? Kalau menurut saya sih seharusnya penegakan hukum itu terjadi pada setiap waktu, termasuk pada tahapan Pilpres, persiapan Pilpres ataupun sesudah. Jadi tidak perlu menunggu waktu penegakan hukum terkait dengan judi online, apalagi kemudian menunggu sampai darurat. Pecinta peradaban negeri, tegakkan kebenaran melawan ketidakadilan. Sehingga pertanyaan-pertanyaannya nakal tadi perlu dijawab bahwa semoga saja memang bukan karena hubungannya dengan Pilpres. Kalau karena hubungannya dengan Pilpres, maka ini akan mereka yang merasa menjadi bagian dari support Pilpres dan sekarang misalkan ada dulu mensupport terhadap kemenangan seorang calon dan sekarang kemudian dipermasalahkan, maka dia pasti akan marah dan akan memberikan berbagai ancaman dan kecaman. Semoga saja tidak ada hubungannya dengan Pilpres, tapi ini murni penegakan hukum. Dan penegakan hukum itu tidak harus terjadi pada suasana pasca Pilpres saja, di segala waktu, sehingga nanti masyarakat tidak curiga terhadap sebuah niat baik dari pemerintah untuk pemberantasan perbuatan maksiat yang dilarang. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Semoga bermanfaat, semoga menjadi informasi bagi kita bersama. Penegakan judi online, maksudnya pemberantasan judi online adalah penting. Tapi kalau bukan pada waktunya, tapi tiba, pasti banyak pertanyaan dari berbagai masyarakat.
mulai dari ada hubungan dengan pilpres atau tidak, sampai terhadap masalah yang kecil. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.